Oke, penolakan laporan terhadap Andi Aswan dan Joshua Sinambela yang diduga melakukan penyebaran berita bohong, pembohongan publik maupun merekayasa citra, image dari ijazah Jokowi Dodo, ya, sehingga seolah-olah merupakan scan ijazah asli Jokowi Dodo ini telah ditolak 3 kali. Inilah ketimpangan kita, ya, ketimpangan kita dalam negara hukum 3 kali ya, Bang ya. 2 kali kemarin di Polda Metro Jaya, yang satu oleh Bang Beni Parapat, yang kedua Bang Rustam Effendi, terus yang ketiga hari ini, ya, Bang Beni Parapat di Mabes Polri. Oleh karena itu kita tidak berhenti di sini, Bang. Nanti ada yang akan melaporkan dengan pasal lain. Ya, saya sudah dapat info, mungkin bukan 3235. Kalau yang 3235 saya nanti yang akan melaporkan dan akan berdebat ke penyidiknya, ya, pasal 3235 khususnya. Karena saya sudah mengkaji bahwa mereka telah melakukan rekayasa, ya, hasil registrasi citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama diubah perspektifnya menjadi tegak lurus terhadap pengamat atau observer atau sejajar dengan layar, dan diklaim itu scan ijazah asli Joko Widodo. Ini sangat merugikan kami. Karena apa? Ahli yang itu bernama Joshua Sinambela, salah satu ahli yang dipakai oleh kepolisian, ya, sehingga dia meyakinkan penyidik bahwa kami telah melakukan pengeditan, manipulasi secara tidak ilmiah. Nah, orang semacam ini yang tidak punya integritas, ya, yang mengklaim, mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, padahal itu hasil pengolahan atau pemeriksaan citra. Orang semacam ini kok bisa dipakai oleh kepolisian? Ya, saya bertanya kepada kepolisian, ahli semacam ini yang tidak ada integritasnya, itu sudah berapa ribu kali dipakai oleh kepolisian untuk menangkap, menersangkakan orang. Ini untuk kepentingan publik, agar tidak ada lagi ahli-ahli semacam ini, ahli-ahli pesanan yang mengotak-atik data digital langsung ditersangkakan orang. Ini kepentingan publik, dia harus ditangkap. Ya, saya yakin juga Andi Aswan sebenarnya ditipu, dibohongi oleh si Joshua Sinambela ini. Karena jauh sebelumnya di sebuah tayangan di Facebook atau di YouTube-nya, dia, ya, sudah menganalisa apa yang dinamakan dengan scan ijazah asli Jokowi saat itu, ya. Jadi orang ini sangat berbahaya pada penegakan hukum. Kalau ahli-ahli penipu semacam ini dipakai oleh kepolisian, maka siapapun bisa menjadi tersangka. Itu kepentingan kami, dan saya sudah menyiapkan dan sedang menyiapkan kajian ilmiah membuktikan bahwa dia telah menipu publik. Ya, saya telah menyiapkan, dan saya atau Mas Roy atau Bu Tifa atau ketiganya yang akan melaporkan dia pasal 32 dan 35. Kalau pasal pembohongan publik mungkin orang lain, ya. Tapi kalau pasal ini, karena ini bidang saya, ya, spesifikasi yang saya pelajari sejak tahun 94, maka dia tidak bisa berkelit. Ya, kalau Anda punya scan ijazah asli Jokowi, maka tinggal periksa. Saya minta penyidik memanggil dia, tinggal periksa metadata filenya saja, 1 menit sudah selesai. Dia menipu atau jujur. 1 menit periksa metadata filenya, apakah itu hasil scan atau tidak. Ya, jadi ini nggak berhenti di sini. Ya, Andi Aswan harusnya Anda yang melaporkan Joshua Sinambela itu. Harusnya Anda yang paling berkepentingan, karena Anda ditipu. Saya yakin Anda itu ditipu oleh Joshua Sinambela itu. Ya. Saya tidak tahu dari mana. Kenapa Andi Aswan mengatakan itu asli? Saya tidak tahu dari mana sumbernya Andi Aswan itu. Padahal di frame yang sama, di stage yang sama, Andi Aswan mengatakan saya dapat dari dia, yaitu Joshua Sinambela. Kalau ini nggak diproses, sementara kami melakukannya dan kami pertanggungjawabkan dalam sebuah buku, kami dituduh
memanipulasi dengan pasal 3235. Berarti ada ketimpangan hukum di sini. Keberpihakan kepada ahli-ahli kepolisian yang sering dipakai itu, yang merupakan anggota Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang dimiliki dan didirikan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, yang sudah saya tuliskan buku. Muhammad Nur Al-Azhar inilah kepala komputer forensik pada tahun 2016 kasus Jessica Wongso, menipu, memanipulasi barang bukti digital video CCTV hanya menggunakan software gratisan bernama eWriteSoft dan FreeMake. Itu bukunya sudah bisa kalian download gratis di akun X saya, terbukti. Dan itu buku itu sudah saya serahkan langsung kepada Profesor Jimli ketika kami mendatangi tim reformasi Polri di PT IKA. Tolong Pak Profesor Jimli, kalau benar mau mereformasi Polri, berikan buku itu, saya sudah kasih pesan. Berikan buku itu kepada peneliti lab independen seperti BRIN, seperti Mabes TNI atau universitas. Buktikan bahwa buku yang saya kasih itu rekayasa barang bukti digital oleh laboratorium forensik Mabes Polri itu benar atau salah. Kalau ingin memperbaiki polisi, kami mendesak supaya didirikan laboratorium forensik independen atau badan forensik independen, sehingga hasil forensik ini bisa menghasilkan bukti-bukti yang otentik, bukti-bukti yang bebas, tidak diatur-atur oleh komandannya. Ya, tidak dipakai ahli-ahli seperti Joshua Sinambela ini. Bayangkan ahli apa itu? Mengaku punya hasil file scan ijazah asli, ditonton ratusan juta orang. Itu saya tidak tahu dari mana Adi Asun kenapa mengatakan itu asli. Saya tidak tahu dari mana sumbernya. Ditonton ratusan juta, dan ahli semacam ini dipakai oleh kepolisian untuk menersangkakan orang. Bagaimana ini Pak Presiden Prabowo Subianto? Kalau ahli-ahli semacam ini seperti Joshua Sinambela, seperti Muhammad Nur Al-Azhar memanipulasi hasil forensik untuk menersangkakan anak bangsa, ambruk penegakan hukum di Indonesia. Ini kepentingan kita bersama. Kalau Andi Aswan laporkan itu Joshua Sinambela, saya yakin Anda inosen dan Anda mendapatkan info yang salah. Mungkin gitu ya. Mungkin ada pertanyaan. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada media, kami menjelaskan tentang kronologis kami melaporkan tentang hal-hal yang pasal 3235 untuk menguatkan keterangan-keterangan yang mana telah dilakukan oleh Azwan dan Andi Azwan dan Joshua Sinambela. Nah, ini kita sudah laporkan ke SPKT, lalu SPKT dilanjutkan ke cybercrime, ke atas. Setelah di atas kita negosiasi bersama-sama mengungkapkan pasal-pasal yang telah ditentukan yang bermasalah, yang pasal 3235 tersebut. Lalu kami sebagai pelapor diarahkan kembali ke SPKT untuk menerangkan, dan lalu sampai turun ke bawah hanya pada perwira menengah itu mengatakan kami belum bisa menindaklanjuti laporan ini. Maka dari itu kami persilahkan dari pelapor untuk menjelaskan sesuai dengan laporan tersebut dari Pak Beni. Tengah bang. Oke, mantap Pak Bukhari. Baik, terima kasih teman-teman media atas waktunya. Hari ini tanggal 10 Desember 2025 kembali saya Ahmad Budi Husaini mendampingi prinsipal saya Pak Beni Parapat. Tentunya ini merupakan keberlanjutan daripada tanggal 28 Desember 2025 yang sebelumnya
kami sempat melakukan laporan di Polda Metro Jaya, yang mana substansi laporan kami tersebut dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam ditolak. Adapun argumentasi yang ditolak atau yang diberikan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada saat itu berkaitan bahwa laporan yang berkaitan dengan pasal 32 dan 35 yang mana terlapornya adalah Andi Azwan, secara kronologi kejadian lokus delik, kejadian tindak pidana itu terjadi di tanggal 19 November dan tanggal 25 November, yang mana Andi Azwan mengklaim mengatakan bahwa dirinya mengantongi dan memiliki scan ijazah asli Pak Jokowi. Namun di tanggal 25 dirinya tidak mampu membantah argumentasi dan klaim secara keilmuan yang disampaikan oleh Roy Suryo CS. Kemudian dari sinilah kami menyampaikan dan mengadukan laporan terkait pelanggaran pasal 32 ayat 1 dan 35. Mengapa pasal 32 ayat 1 dan 35 Undang-Undang ITE nomor 11 2008? Sebab pada pasal 32 ayat 1 itu berkaitan dengan pengeditan atau mengubah dokumen elektronik. Kemudian di pasal 35-nya berkaitan dengan manipulasi data elektronik seakan-akan itu data otentik. Dan itu unsur-unsurnya telah terpenuhi semua yang dilakukan oleh Andi Azwan. Namun dapat kita ketahui bersama di tanggal 28 November di Polda Metro Jaya laporan kami ditolak. Berangkat dari sini kami masih melakukan upaya hukum. Selanjutnya di hari ini untuk membuat laporan di Mabes Polri, Bareskrim. Namun dari jam berapa tadi ya Pak? Dari jam 10 ya? Ya, dari jam setengah 11 sampai dengan saat ini ternyata hasilnya pun tidak lebih sama. Yang mana bisa kami sampaikan penyidik Bareskrim Mabes Polri menyampaikan bahwa terkait pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang nomor 11 2008 ITE itu harus Pak Jokowi yang melaporkan. Kami sampaikan ini dapat. Ini bukan delik aduan, ini delik umum. Siapapun yang menyaksikan KUHP pasal 108 ayat 1 menyampaikan siapapun masyarakat menyaksikan adanya tindak pidana, dia memiliki hak untuk melaporkan. Hadirnya kami di sini dalam melaksanakan perintah daripada KUHP 108 ayat 1 tersebut. Namun dapat diketahui penyidik menyampaikan bahwa unsur-unsur yang kami sampaikan ini belum terpenuhi dengan argumentasi bahwa terkait pokok ijazah Pak Jokowi sedang dilakukan proses pemeriksaan. Kami menyampaikan bahwa laporan yang kami sampaikan tidak berkaitan dan berkelindan dengan ijazah Pak Jokowi. Tapi yang kami permasalahkan adalah kenapa Andi Azwan menekankan bahwa di tanggal 19 November dirinya memiliki scan ijazah asli. Namun kemudian di tanggal 25 dirinya tidak mampu membantah di saat klaim ijazah asli yang disampaikan oleh dirinya dilakukan penelitian oleh Roy Suryo CS. Dan selanjutnya dari sini maka dapat diketahui laporan kami ini ditolak dengan alasan yang sama. Nah, kemudian kami sampaikan juga pokok kami itu adalah terkait adanya pengeditan atau manipulasi data yang mana bersumber data sebelumnya yang dimiliki oleh versi Dian Sandi kemudian dirubah oleh Andi Azwan dan mengklaim bahwa itu adalah eksklusif asli, scan asli. Tentunya ini yang menjadi si malakama yang disampaikan oleh Andi Azwan. Kemudian dirinya sebenarnya secara unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu terpenuhi dan dapat dilakukan pelaporan dan dapat diperiksa. Namun penolakan ini, argumentasi dari penyidik menyampaikan bahwa ini akan dilakukan pendalaman dan kemudian kami harus koordinasi dengan atasan kami. Dan disampaikan lagi bahwa terkait pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 ini itu ada aturan di dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 pasal 5 ayat 4 menyampaikan bahwa ini tidak bisa diproses karena berkaitan dengan data otentik. Saya sampaikan, data otentik itu berkaitan dengan apa? Produk-produk dari notaris seperti apa? Akta tanah atau akta kelahiran. Kalau berkaitan dengan ijazah itu dapat diproses untuk melakukan pemeriksaannya. Nah, dari sinilah kami melakukan upaya-upaya hukum, namun ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di tanggal 28 November di Polda Metro Jaya. Namun dari sini yang kami garis bawahi adalah due process of law dan equality before the law yang harusnya dijunjung tinggi dan seluruh masyarakat Indonesia dipandang sama di mata hukum untuk di mana proses laporannya dapat diperiksa dan dilakukan penelitian, namun ini ditolak mentah-mentah. Kalaupun memang unsur-unsur laporan yang kami sampaikan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 ini tidak memenuhi unsur, maka proses pemberhentian tidak pada laporan, tapi bisa diproses tahap lidik ataupun
dalam proses gelar perkara, tapi mengapa langsung ditolak di awal? Ini yang sangat kami sayangkan dan kami menurut kami sangat-sangat kami kecewa. Tapi tentunya kembali lagi kepada prinsipal apa upaya hukum yang akan dilakukan, dan kami garis bawahi bahwa KUHP pasal 108 ayat 1, siapapun yang menyaksikan ada yang tindak pidana, dia berhak untuk membuat laporan. Karena ini merupakan delik umum, bukan delik aduan sebagaimana yang disangkakan oleh teman-teman petugas dari Barreskrim Mabes Polri ataupun Polda Metro Jaya. Sekian bisa untuk prinsipal sih.